Kira-kira namanya pasti bukan kelompok penerbang roket dong kalau boyband. Bukan. Tunggu. Tadi gue mikir nama yang keren gitu buat kita bertiga. Aduh, gue lupa lagi. Oh, namanya 3G. 3G? Nama 3G. Iya, 3 ganteng. Siapa manusia paling rock and roll di Indonesia menurut kalian? Anis. Baswedan? Iya. Oke, ini nyambung sama pertanyaan selanjutnya. Jadi kita ada pertanyaan dari Oza Rangkuti. Dia pernah main kesini dan dia bilang dia sangat mengidolakan KPR di zaman-zaman 2015 dan 2016 juga pada saat kalian ibaratnya baru keluar. Kita juga sering main sama bandnya dia dulu tuh, Piston kan. Si Oja kan Piston kan, drummer Piston dulu. Seru tuh. Terus ya. Nah, pertanyaan dari Oza adalah, mungkin ini berarti sekarang nih, kalau kalian adalah orang-orang yang bersih, tidak merokok dan tidak minum alkohol pada saat itu, apakah musik kalian akan berbeda? Nggak menjamin, ya sih ya, gue nggak bisa bilang beda atau enggak sih. Ya pasti, ya bisa aja berbeda sih. Itu berarti ngomongin lifestyle ya. Jadi ini kalau misalnya di saat itu nggak begitu, bakal begitu gak outputnya gitu kan? Betul. Kayak sih enggak sih. Akan berbeda dengan teriakan bocah. Iya. Gue juga pasti. Gue mungkin nggak main musik gue. Iya benar. Jadi pendeta gue. Nah itu. Kalau gue nggak ngerokok minum alkohol, mendingan gue jadi pendeta, ngapain main musik? Mungkin gue tetap main musik, cuman gue di gereja doang gitu, pelayanan doang gitu. Yang gue nggak kenal Coki, nggak kenal Ray. Oh, gue kenal sama Ray, dia kan selalu jadi pendeta kan. Oh iya. Lu main musiknya. Segereja gitu yang shalom gitu. Teman-teman di gereja mulu gitu. Gue khotbah. Khotbah cuman dapetin PK doang. Tau PK Persembahan kasih. Persembahan kasih. Jadi kalau lo main di gereja, main musik di gereja lo dapet persembahan kasih, itu Hampers PK gitu ya? Istilahnya. Sebetulnya itu gaji gitu. Setiap kali pelayanan. Disingkatnya PK. Ya kan dulu gue pelayanan gereja. Sekarang gue tetap di gereja, cuman gue kerja satanik kan. Oh berarti kalau misalnya kalian tidak merokok dan tidak minum alkohol, mungkin lagu-lagu itu tidak akan ada dan mungkin kalian jadi pendeta. Kalau Coki jadi apa ya kira-kira? Main bola kali tetep aja dia. Coki mah jadi ini pasti dia caleg pasti nyalek. Iya. Kan ganteng gitu, bisa bayangin di billboard gitu yang dia klimis. Terus jas biru gitu yang gini yang kayak jempolnya gitu ya. Senyumnya dia juga kan kayak yang udah orang pasti walaupun nggak tahu gitu terus namanya kayak yang John Patton gitu. Wah gila nih calegnya orang bule nih gitu kayak langsung jadi yang rame gitu loh kayak. Udah nih dia pasti jujur nih, ganteng soalnya orang bule kan. Orang bule mah nggak ada korupsi. Nggak ada yang korupsi di sana. Gue sih yakin sih. Gitu. Lo yakin kalau Coki bakal nyalek? Kayak band-band yang baru ini. Siapa nih? Nanti aja dong. Ayo dong, gue nggak tahu nih siapa sih. Masa sih? Siapa sih nyalek? Nanti. Siapa ya? Kalau menurut lo bakal nyalek berarti Coki? Iya. Nyalek sih. Nyalek lagi. Iya, pasti pecah lah. Nggak boleh bayangin deh gitu, di billboard gitu mukanya dia. Yang waktu dia potong pendek gitu kan ganteng banget kan kayaknya. Kayak. Gue pun juga misal baru balik dari gereja gitu kayak besok. Terus posting Instagramnya gitu. belusukan gitu. Yang belusukan yang halo mas. Salaman. Gimana kalau kesah jadi rakyat? Merakyat banget. Naik sepeda lu gitu yang federal lu itu. Tetap sepeda lu tetap keren, federal lu itu yang gitu. Dikawal gitu tapi pakai ajudan ada yang bawain tas kotak gitu. Nih bapak kasih asik bapak banget gitu yang kayak wah gitu. Kita kasih kesempatan kali ya Gua buat pakai Coki peci kira-kira tadi. jadi apa? Mungkin bukan jadi nyalek. Gue pakai peci gitu. Wah itu gila sih makanya. Maksudku tuh gitu kayak bule terus pakai peci itu. Wah itu plusnya berkali-kali. Gue mengerti ya. Paham kan maksud gue? Paham banget. Nilai-nilai di situnya. Wah bule pakai peci men. Jadi fix ya nyalek. Ya. Itu yang kalian mau kan? Iya. itu yang gue mau sih. Oke, selanjutnya masih dari Oza. Siapa manusia paling rock and roll di Indonesia menurut kalian? Anis. Baswedan? Iya. Dia keren naik.
Moge jatuh ya. Emang jatuh ya? Di Monas. Iya sih benar. Gue nggak tahu video Iya. itu. Gue liat tuh videonya iya. Gue nonton nanti abis Terus ini. dia nyanyi sama Rhoma Irama pas tahun baru. Masuk ke got. Pecah. The best dia. Dia bener-bener Idola gua banget. Dia rock and roll sih. Maksudnya ibaratnya kayak Islamnya suka-suka dia banget gitu loh. Dia mau bikin apa aja selalu dibikin gitu. Terus besoknya dihancurin juga ya udah gitu kayak keren banget sih. Dia bikin jalur sepeda di pinggiran yang jalannya hancur juga, cuman dicat hijau aja nih jalan sepeda. Kalau nggak rock and roll lu nggak mungkin kepikiran kayak gitu. Lu pasti bayangin dong kayak, waduh Pak, tapi kan jalan belum diperbaikin. Ya gue bilang lu cat hijau itu jalan sepeda, that's it. Itu kalau nggak rock and roll nggak bisa deh kayak begitu. Iya kan? Setuju. Bener. Berarti menurut Ray adalah Anies Baswedan Yes, ya. Anies. Ya oke, gue setuju. Anies Baswedan ya. Kalau Joki? Iya, gue setuju sih sama Ray. Iya kan? Kayak keren banget sih, dan gue juga suka ngeliatin Instagramnya kayak wah anjing nih orang. Stokir ya? Gue suka stalking tipis gitu ya, kayak anjing nih orang aso ya juga ya. Gue kepikiran kalau nongkrong bang pasti obrolannya lama kita ngobrol sampai pasti. pagi Iya. pasti. Kira-kira nih dibahas apa? Pasti Sama Anies. gue yakin sih pas ketemu gitu ngeliatin gue gitu kan bang tatoan, gue yakin kalimat pertamanya pasti dia nanya ke gue tuh gini, lu vodka atau whisky gitu. Gue whisky om gitu. Wah, lu mau whisky yang mana gitu, pasti ditawarin gitu. Ente vodka atau whisky nih gitu kan. Kok ente sih? Ya kan dia ada harap-harap gitu kan. Ngomongnya kan udah asik gitu dia Iya, juga. asik. Matanya juga udah tipis gitu dia kayak. Ente vodka atau whisky nih, gitu. Itu betul. Boleh serius nggak? Boleh. Siapa manusia paling rock and roll menurut kalian lah sekarang? Oh musik. Karena lifestyle ya. Iya. Iya kalau lifestyle kan tadi Anies udah. Sekarang musik deh. Diperbusikan. Ya. Apa gue duluan kali ya? Ya lu Ya lah. mungkin sama sih kayaknya, coba lu dulu. Ini manapun kan? Iya musik di Indo kan. Boleh Dindo. Dindo. Oh, Dindo. Kalau di Indo sih yang paling rock and roll ya Ray lah. Ray sih pasti. Asli jujur gue bilang sih musisi di Indonesia yang paling rock and roll ya gitaris gue Ray. Ray. Yang gue tahu ya. Kenapa tuh? Emang ya gue drummernya sih, jadi gue tahu banget dia gimana, dan gue melihat yang lain kayak Goreng. anjing kayak wah kayak gitaris gue sih paling rock and roll sih sekarang. Yang paling keren nanti rock and roll ini gue yang kayak oh iya udah Berarti ya tadi ada dua ya berarti ya. Udah Anies sama Ray. kemarin. Itu tuh equal ya? Equal ya, Equal. sama. Sama Tuh. Berteman. Oh, Ray, itu deh. Jadi setuju nggak kalau lo adalah manusia paling rock and roll di Cie. Indonesia? Jawab gak ya? rock and roll sih. Iya deh. Nggak tahu gua. Biasa aja. Ya udah siapa? Siapa ya? Vicky mungkin? Ya Gua kan nggak bingung pernah kan lu kepikiran. kan karena lu yang paling rock Rock and and roll roll. Ray. Lu nggak akan bisa mikirin lu yang itu. setara sama lu Anies, makanya lu bisa sebut dia. Itu dia. Ya, Di otak gue yang keluar itu doang. Tes Itu, gitu. men. Gue nyoba mikir yang lain. emang lu udah yang paling rock and roll. Siapa lagi? Apa ya? So rock and roll lu. Nggak ada. Anies doang. Udah. Ahmad Dhani? Kalau gue Om Iya sih kayaknya. Iya tuh. Ahmad Albar. Ya sampai sekarang gue ngeliat image dan pembawaannya tuh kayak keren gitu. Ya kan ya banyak lah musisi yang udah sampai ke seumur Ahmad Albar mungkin yang berubah citra dan apa? Ya. Udah legend. Ya ini nggak tahu ini auranya masih kayak ini aja sih, Iya. kuat. Masih Rock and roll. pakai itu juga ya celana. Iya, sana apa? Kulit. Nggak kulit, terus skinny jeans hitam gitu-gitu. Masih keren sih. Iya. Nah, gue setuju lah. Itu masih keren. Ya gue udah melihat, karena kalau kayak gitu kan kita harus melihat presence-nya Iya, harus langsung. ketemu langsung. Terus wah auranya seperti apa nih gitu. Iya. Kita jarang nemuin orang yang Oke. bertemu dengan orang yang rock and roll. Kalau di dunia maya ya Anies sudah kan. Itu udah kerasa banget. Gitu. Lihat di Instagram video-video gitu. Kalau yang langsung ya nyek lah.
Ya Ahmad Albar sih, iya sih gila sih. Tapi kalau Vicky masih nomor 1 tetap Ray kan? Tapi iya sih karena gue ini kan, kalau Ahmad Albar kan gue melihatnya udah menjadi sebuah sosok gitu, kayak emang seorang Kakek yang aku inginkan, idol, tapi nggak pernah menjadi kakekku. Oke, semoga jawabannya menjawab pertanyaan dari Oza ya. Iya. Harus menjawab. Kalau nggak suruh dia tafsirkan sendiri aja. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari netizen, ada tiga nih. Pertanyaan yang pertama dari @f___sat. Siapa bocah di cover album Teriakan Bocah? Agustinus. Ya. Oh siapa? Agustinus itu adalah anak dari yang punya jualan bakso di depan rumahnya, kantornya Berita Angkasa. Mana dia sekarang? Itu dia. Sekarang kayak Kok kenapa jadi gue nanyain ya? oh di situ duduknya. Gitu. Iya, gimana dia? terakhir kan Tokatarisma dia Balik masih sempat ada di warung bakso itu juga. Jadi warung bakso masih jalan. Katanya dia udah jadi CEO startup gitu sekarang. Weh, Gokil. perusahaan startup ya. Oke dong. Ya katanya udah besar dia, udah kayak SMP atau SMA gitu, udah gede. Udah SMP atau Iyalah, SMA udah punya 12 tahun startup. yang lalu. Ya, atau dia mungkin punya Bitcoin kali, langsung dicairin Bitcoinnya sebelum anjur. Oke, Agustinus ya. Agustinus dari Kupang. Oh, ya. Selanjutnya ada lagi dari @fatan.lagi. Mungkin ini mirip tapi berbeda sama yang tadi. Kalau KPR nggak jadi band rock, KPR mau jadi band apa? Oh misalnya nggak Boyband main lah. rock ya. Boyband lah. Boyband ya, kayak seru ya. Joget gitu. Gue breakdance gitu. Yoi. Iya sih kayaknya. Dia pasti lead singer, terus si Ray pasti ngambil suara 2 kan, dia Batak, dia pasti jago kan pecah suara. Terus kan gue kan ya udah, akhirnya kan di sebuah boyband kan harus ada yang jago nari itu. Nah, itu gue tuh. Itu gue tuh. Jago banget ya? Oh gue jago nari. Gue akuin gue jago nari. Breakdance. Ya kan. Lu pasti sadar kan kayak Vicky jogetnya jago ya. I feel you bro. Iya. Boyband. Panutan kalian di boyband berarti apa? Panutan. BTS sih gue. BTS ya? Enggak lah. Kalau angkatan kita mah kalau sekarang ini BTS. Kalau sekarang BTS. Inilah Backstreet Boys lah. Kalau dulu ya Backstreet Boys lah, dulu. udah Ya. paling oke. Kalau di era kita kecil sih ya Backstreet Boys sudah paling bagus. Itu banyak banget tuh zaman itu. Banyak banget Ada Backstreet Westlife, Boys. ya. NSYNC lah. Apa? NSYNC kan ya oke, cuman Backstreet Boys tuh kayak semuanya keren gitu loh. Ada Iya nggak sih? Iya. ada apa something A itu. Semuanya keren. Semuanya keren Five gitu, ya, semuanya Five. punya karakter gitu. Five. Oke. A1 Oh, 911 tau gak sih yang Inggris punya tuh? Yang ada A1. Westlife lah Inggris. Westlife tuh Irlandia. bukan di Inggris deh, Irish. Itu udah agak modern dikit Oh tuh. ini Blue. Blue ya. Oh, tahu gue Blue ya. Itu tuh asik. Kalau boybandnya si ini Robin Williams apa? Oh, Take That ya, Take That. Itu old school lagi tuh. Oke. Oh itu lebih bagus tuh, ada Gary Barlow. Iya, itu lebih old school. Itu lebih bagus. Oke, itu panutan kalian Sama untuk menjadi Boyzone. boyband. Boyzone juga bagus Boyzone tuh. bagus. Boyzone bagus. Oke. Kira-kira namanya pasti bukan kelompok menerbang roket dong kalau Bukan. boyband. Bukan. Tunggu. Tadi gue mikir nama yang keren gitu buat kita bertiga. Aduh, gue lupa lagi. Oh, namanya 3G. 3G. Nama 3G. Iya, 3 ganteng. Lu bisa kebayang gak sih tulisannya 3G gitu? Itu masuk banget Itu sih. gila banget sih kayak Langsung provider iklannya kita semua. itu ini banget. ukti imut-imut tuh buat di depan semua itu Ray. Nah, Itu mungkin iya. seks dan rock and roll Nah. bisa di boyband itu. That's it. That's it, man. Itu. Emang kalau di sini begitu. Emang begitu kan kalau di Indonesia. Semua band rock fansnya laki-laki. Semua tiga. Star baru cewek kan. Kayak yang bokep gitu kan popstar. Nggak ada rockstar main bokep di sini. Iya benar. Tuh itu gue setuju banget sama Ray. Oke. Semoga menjawab ya Fatan Not lagi. KPR akan menjadi boyband dengan nama 3G. 3 kan. 3 ganteng. Oke.
Pertanyaan terakhir dari kita buka yang di story itu @d.by. Agar tetap menjadi rock and roll itu gimana sih di tengah era sinematik dan jedak-jeduk? Gimana? Sorry. Guys, ribet amat sih lo. Lo pasti anak sastra ya? Atau anak psikolog tuh? Namanya @d.by. Ya. Itu jawabannya, jangan ribet-ribet. Jangan ribet-ribet lah Iya. hidup. Gila. Apa tuh pertanyaan Gini. gemes deh? Agar tetap menjadi rock and roll tuh gimana caranya di tengah era sinematik and jedak-jeduk? Rock. Pakai W gak? Oke, ya. Anak Itu film nih kayaknya. sesimpel ini sih, sesimpel apa yang lu lihat dan lu dengar sih. Lu berada di mana, lu mendengar apa dan melihat apa. Jadi itu yang akan mempengaruhi lu ke depannya kan. Kalau misalnya surrounding lu Sinematik. Sinematik tuh iya, apa? tapi Gue gak iya, paham ini nih. maksudnya sinematik apa nih? Film Perfilman atau sinematik musik tuh sinematik apa? juga ada. Musik sinematik tuh kayak gimana? Ya Ali juga sinematik sih, Ali tematik. sinematik juga. Oh, sinematik juga ya. Ya, kita Ya, tapi sih misalnya kalau yang gue sih musik kan ngerasa begitu. Gua sih- tematik itu, tema musiknya kan Ya, ini. tapi sinematik tuh musik-musik yang bisa masuk. Ya itu lah pokoknya. Oke. yang audio dan visualnya Iya. se ini kan, Iya, kayak- senada gitu kan. Kayak mungkin harus kita tanyakan dulu si Ya, atau sinematik. tanya dulu deh nanti kalau udah ada feedbacknya Iya. baru. Sip. Kita bikin dari rumah. Intinya tadi jawaban gue sih yang Iya. pertama sih kayak lo harus menjaga lingkungan lo dengan yang sama. Iya. Ya, kalau lingkungan lo apa yang lo dengar apa yang lo lihat ya sama seperti kemarin itu dengerin musik rock dan masih digging di rock ya nggak mungkin lo akan dengerin atau nggak mungkin lo akan punya output membuat seperti itu gitu kan. Itu udah Oke. simple lagi. Setuju ya? Ping. Setuju. Benar-benar. Fik, ya. Yang penting rock and roll itu kan the way of ninjanya lu gitu loh. Sih, way of ninjanya lu. Itu apa sih? Enggak sih maksud Konoha ya, itu. ya lu jadi diri sendiri aja mau. Oke. Tetangga lu pada ke kanan, ya kalau lu mau ke kiri ya lu ke kiri aja. Udah. Just be yourself, kids. Wis. Siap Om. Ya gitu deh pokoknya ya. Iya. Setuju. 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 Just Ya, be setuju. yourself, kid. Iya. Klasik. Ya. Oke, itu tadi udah pertanyaan dari netizennya. Mungkin pertanyaan dari gue lagi. Gue masih penasaran nih. Yang gue rasain kayak kalian membawa gimana ya? Mungkin kalian secara tidak sadar, ini dari yang gue tangkap, sebenarnya kalian punya rasa nationalism in kalian gitu, yang pengen kalian keluarkan. Gue nggak tahu itu bener apa enggak ya? Iya. Oh, Iya, bener gue banget. bener banget kok. Benar banget kok itu. Dulunya, kalau gue pribadi, dulunya, sejak setahun yang lalu, gue nasionalisme gue kurang. Iya. Kalau gue iya sih. Gue Gua- iya sama. Ya ada bagian dari Indonesia yang gue bangga gitu. Ada juga yang nggak gue bangga dan gue benci banget. Cuman ya itu sih tadi. Ya gue ada si nasionalisme itu pengen bawa itu. Dengan cara KPR. Dengan cara KPR. Selepas dari kondisi politik ya, maksudnya di luar itu kayak gue pribadi sih kayak gue bangga kayak ya gue bangga sebagai orang Indo gitu, karena kayaknya negara kita budayanya kan banyak banget, kayak lu keluar provinsi sedikit aja udah culture udah beda, sementara negara-negara lain miskin masalah begitu gitu, nggak ada gitu, kayak anjing sebetulnya dipikir-pikir sih kita keren banget ya gitu. Dan memang itu yang gue pribadi juga itu yang pengen gue tonjolin gitu, kayak di Indo bisa kayak gini men, ada ini men, ada itu, ada ini, ada itu yang begitunya ya, makanya kenapa kita dijajah. Karena kita semua ya kita punya semuanya gitu loh, kita punya banyak, cuman kan masalahnya iya sementara kan banyak orang-orang di atas sana yang serakah aja yang jadi gitu. Nggak usah dilanjutin nih. Sumber daya alam kita banyak. Jangan dilanjutin. Kepanjangan. Kenapa 1 tahun ini tidak lagi?
karena gue mengalami sesuatu yang menurut gue pada akhirnya gue berpikir anjing, gue selama ini kayak gue udah cinta banget sama negara ini, gue melakukan sesuatu yang mungkin orang bilang nasionalis apalah segala macem. Gue nggak mau pakai bahasa Inggris lah, lu kalau mau dengerin KPR ya lu belajar bahasa Indonesia. Kalau dulu kan gue gitu, jadi ya gue sempat terkena masalah yang disebabkan oleh sistem. Negara ini tidak setuju dengan perilaku gue, yang menurut gue perilaku gue nggak merugikan orang lain dan nggak merusak negara ini juga perilaku gue, cuman gue sangat dirugikan waktu terutama. Jadi gue mendadak sangat membenci sistem yang ada di negara ini dan mengurangi rasa itu pribadi gue. Iya, konteksnya itu ya gue juga. Iya sama itu gue juga. Karena apa ya? Banyak yang belum siap kali ya negara. Mayoritas masih banyak yang belum siap untuk kayak begitu gitu loh, Ray. Kayak ya soalnya yang di atasnya tuh masih sibuk sama diri sendiri gitu. Mereka nggak mikirin ya ke bawahnya tuh kita maju tuh harus kayak gimana gitu. Kayak ya berarti kan maksud gue satu dari berapa ratus ribu orang pasti yang dirugikan seperti itu kan, dan ya kebetulan gue ngerasain aja jadinya gue nggak segitunya lagi. Ya ribet sih, terlalu ribet lah sistemnya, dan semua punya keperluannya masing-masing. Wah keren tuh ya. Ya tapi emang bener tuh. Oke, pertanyaan terakhir. Mungkin nyambung juga sama Ray tadi. Sempat ditinggal Ray 1 tahun. Apa yang berubah dari KPR dalam hal musikal atau di luar musik? Kalau musik sih gue ngerasa nggak banyak berubah sih. Maksud gue kalau pembuatan karya pasti selama kita nggak bareng Ray kemarin ya kita juga nggak mencoba membuat sesuatu yang baru dari nol gitu tanpa Ray. Jadi gue nggak bisa menjelaskan sebeda apa gitu dari yang kemarin. Karena juga nggak ada yang bareng Ray juga kan. Di luar musik? Kalau di luar musik sih ya. Kalau pas kita main lah gitu. Ya gue juga udah expect itu sih. Ya kita ya band trio gitu, band 3 piece itu lebih apa ya, lebih keluar masing-masing karakternya gitu. Karena emang nggak tahu sih, itu yang gue lihat dari bertahun-tahun bermusik. Jadi satu nggak ada berasa banget. Benar. Terus sama apa ya? Ya ngangenin soalnya ini anak kan, karena kan gue kan mainnya sama dia mulu gitu. Kayak ini nggak ngomongin masalah skill, nggak ngomongin masalah musikalitas, ini ngomongin rasa sih. Soalnya kalau udah bermusik yang kayak KPR gini nih emang musik yang pakai rasa banget gitu loh. Jadi di situ di tahap itu kita udah nggak mikirin misalnya pas waktu nggak ada digantiin sama siapa yang ini mainnya lebih jago nih, gini nguliknya lebih asik nih, ini lebih keren. Bukan di sana, ini udah ngomonginnya dia rasa gitu. Di situnya yang emang lumayan agak berat gitu. Kayak wah kira emang iya nih bener kata si John tadi itu, kayak ini kita cuma bertiga doang soalnya, jadi emang agak kayak agak berat sebelah dikit nih kapten, agak oleng dikit, cuman ya kita nggak boleh patah semangat. Kita tetap bisa seimbangin tuh aman kok, ini kita cuma setahun doang kok kayak gini gitu. Tapi ya udah, cuman kayak ya emang ceritanya harus begitu ya, sikat aja. Oh kangen lah, dia ada pasti kangen banget sama gue, karena yang mau nemenin dia cuma gue doang. Gue juga iya, dan Coki juga. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Thank you. Rewind. Datang hari ini. Terima kasih sudah mau merewind memori kalian tentang kelompok penerbang roket. Secara personally, yang tadi gue bilang, memori di 2015 ini mungkin sudah berkembang jauh, apalagi setelah gue bertemu dengan kalian. Dan
Terima kasih untuk itu. Ya, sama-sama. Sama-sama. Sama-sama Thank you kesempatannya juga. Rewind. Oke. Bye bye. Thank you for watching. Bye. Dah.